Selamat datang di video ini. Saya Zidro Gatama dari IBM UC Online International Business. Saya akan membahas terkait langkah awal sebuah bisnis sebelum melakukan ekspansi ke pasar internasional. Sebelum sebuah perusahaan akan ekspansi menjadi global, maka harus memahami tiga lingkungan ekonomi terlebih dahulu. Tiga lingkungan tersebut adalah yang pertama developed economy, kedua developing economy, dan yang ketiga adalah emerging economies. Nah, tujuan untuk memahami lingkungan ekonomi di suatu negara yang akan dituju itu sangat penting karena yang pertama adalah bagaimana perusahaan memahami potensi pasar yang ada di negara tersebut. Yang kemudian adalah membuat rencana evaluasi peluang dan risikonya. Yang ketiga adalah bagaimana cara menilai persaingan atau kompetitor yang ada di negara tersebut. Yang akan saya bahas pertama adalah developed economies yang merupakan ekonomi maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara yang relatif tinggi dan keamanan yang tinggi juga. Kemudian mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, sebagian besar anggota dari developed economies tersebut adalah Uni Eropa, Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, dan Amerika Serikat. Negara-negara maju tersebut mempunyai ciri-ciri tingkat pendapatan yang tinggi, teknologi yang canggih, infrastruktur yang canggih, standar hidup yang tinggi, tetapi pertumbuhannya sangat lambat. Kemudian yang kedua adalah developing economies. Developing economies yang berarti suatu negara yang sedang berkembang. Di antaranya adalah Afrika, sebagian Asia, sebagian Eropa Timur, Amerika Latin, Amerika Selatan, dan Timur Tengah. Negara berkembang ini biasanya usahanya berbasis pertanian dibandingkan dengan industrial, kemudian mempunyai hambatan dalam perdagangan, persaingan tidak sempurna, dan infrastrukturnya itu tidak merata dikarenakan adanya korupsi, kronisme, dan kejahatan yang biasanya mempersulit dalam pengaturan masyarakat secara konsisten. Yang ketiga adalah emerging economies atau perekonomian pasar berkembang. Salah satu contohnya adalah China atau Indonesia. Karakteristik pasar maju atau emerging economies ini adalah negara berkembang yang mempunyai keterlibatan dengan pasar global seiring dengan pertumbuhan negara berkembang tersebut. Negara berkembang ini masih mempunyai kelemahan seperti di developing economies, tapi mempunyai pertumbuhan ekonomi yang kuat, pendapatan per kapita yang tinggi, pasar ekuitas dan utang yang liquid, dan aksesibilitas oleh investor asing, dan sistem peraturan yang dapat diandalkan. Lantas mana lingkungan ekonomi yang paling baik untuk dilakukan ekspansi? Sebenarnya tidak semua bisa diputuskan mana yang paling baik. Itu semua tergantung dari industrinya apa, tujuan ekspansi perusahaannya apa, dan strategi bisnis dari perusahaan tersebut. Namun, akan saya jelaskan terkait pros and cons dari tiga lingkungan ekonomi tersebut. Yang pertama, developed economy mempunyai kelebihan negara maju yang menawarkan infrastruktur yang canggih, teknologinya mutakhir, pasarnya matang, dan standar hidup yang tinggi, dan stabilitas politik yang dapat memberikan lingkungan yang kondusif untuk perusahaan. Namun mempunyai kekurangan persaingan yang ketat, biaya operasional yang tinggi, dan penetrasi pasar itu bisa menjadi sulit bagi perusahaan baru. Kemudian yang developing economy, nah negara berkembang ini seringkali mempunyai peluang pertumbuhan yang tinggi karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan itu yang belum terpenuhi. Populasinya besar dan sumber daya alam yang melimpah otomatis membuka peluang solusi-solusi atas problem-problem yang ada. Kemudian regulasi yang lebih fleksibel dan biaya operasional biasanya lebih rendah sehingga bisa memaksimalkan keuntungan. Namun mempunyai kekurangan ketidakpastian politik, hukum, dan infrastrukturnya kurang berkembang serta tingkat korupsinya itu tinggi sehingga bisa menjadi hambatan bagi ekspansi perusahaan. Kemudian yang emerging economy mempunyai kelebihan pertumbuhan ekonominya itu sangat cepat serta menyediakan peluang investasi yang menarik. Nah, kemudian peraturan yang semakin kondusif
dan peningkatan produktivitas yang bisa menjadi keuntungan, namun mempunyai kekurangan sama seperti developing ekonomi, yaitu resiko politik dan hukum, serta ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah. Dari pros and cons tiga lingkungan ekonomi tersebut, secara subjektif saya memilih ekspansi di negara-negara yang masih developing dan emerging, dikarenakan peluang yang terbuka itu masih lebar, jadi penetrasi pasar itu lebih mudah. Namun sekali lagi kembali pada tujuan perusahaan mana yang sekiranya lebih baik lagi. Kemudian salah satu contoh perusahaan Indonesia yang bisa ekspansi ke luar negeri di developing country, di developing economy, itu adalah PT Indofood Sukses Makmur yang bisa melakukan penetrasi ke pasar internasional menggunakan produk Indomie. Kemudian Indomie itu dipasarkan lebih dari ke 80 negara, dan salah satu negara tersebut adalah Nigeria, yang mana Daniel Adeyemi memberi pernyataan bahwa di negara saya semua orang pasti kenal Indomie, dan saya berani bilang kira-kira 80% penduduk Nigeria pasti pernah makan Indomie sebelumnya. Kemudian bagaimana Indomie sangat populer di Nigeria? Pada pernyataan Direktur PT Indofood Sukses Makmur terbuka, yaitu Thomas C., Nigeria bisa dikuasai oleh Indomie sebesar 70%. Dari penguasaan tersebut, karena pihak Indofood bisa menciptakan varian rasa yang sesuai dengan lidah orang Nigeria, sehingga sekarang bagi orang Nigeria, Indomie itu bisa disebut sebagai pengganti makanan pokok. Bahkan ada organisasi sendiri, yaitu pecinta Indomie yang bernama Indomie Fans Club.